Pemilihan Majelis Gereja Kristus Sarwa Permai, periode 2021-2024. Terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi, mengisi dan mengumpulkan formulir pemilihan bakal calon majelis. Kita akan memasuki tahapan selanjutnya dalam proses pemilihan majelis ini. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Jemaat sekalian. Pengumpulan celengan pastori. Majelis dan panitia pembangunan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga gerakan celengan keluarga berhasil terkumpul 62 celengan dengan dana terkumpul Rp46.618.100 update per 2 Juli 2020. Data celengan yang telah terkumpul terlampir dalam warta jemaat. Majelis dan panitia pembangunan masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum mengumpulkan celengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Persiapan new normal kegiatan ibadah di Gereja Kristus Sarwa Permai. Majelis Jemaat sedang melaksanakan persiapan untuk memulai kembali kegiatan ibadah tatap muka di gereja kita. Mohon dukungan dan kesadaran dari kita semua untuk dapat mengikuti dan mentaati prosedur protokol kesehatan yang akan dilaksanakan, antara lain pembatasan jumlah jemaat, memberlakukan physical distancing, wajib mencuci tangan dan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk gedung gereja, wajib menggunakan masker atau face shield. Jemaat yang kurang sehat, lansia, dan anak-anak yang rentan tertular penyakit disarankan untuk beribadah di rumah. Jaga jarak, jangan berkerumun, dan hindari kontak langsung. Tanggal pasti awal ibadah perdana new normal di GKSP akan kami informasikan kemudian. Sesuai arahan dari PGI dan pemerintah, kita tidak perlu terburu-buru, berhati-hati, dan harus tetap mengikuti aturan demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Panduan ibadah new normal, Gereja Kristus Sarwa Permai. Setelah kurang lebih 4 bulan, jemaat beribadah di rumah masing-masing. Beberapa pekan ke depan, kita akan memulai ibadah minggu tatap muka. Tentunya dengan tata cara baru, sesuai dengan protokol kesehatan yang akan diterapkan antara lain. Ibadah akan dilaksanakan 2 kali. Ibadah pagi pukul 9 dan ibadah sore pukul 17. Majelis tetap memfasilitasi ibadah online live streaming. Kapasitas gedung gereja hanya menampung maksimal 40% dari kapasitas normal, yaitu sebanyak 50 orang dalam sekali ibadah. Untuk jemaat usia lanjut di atas 55 tahun, dan anak-anak disarankan untuk beribadah dari rumah. Pada saat jemaat akan memasuki gereja, majelis yang bertugas akan mengecek suhu tubuh jemaat. Mohon kesadarannya apabila merasa kurang sehat atau demam, Bapak Ibu dapat beribadah dari rumah. Seluruh jemaat wajib mengenakan masker dengan baik dan benar. Kemudian wajib mencuci tangan sebelum masuk gedung gereja. Tempat duduk dikondisikan dengan menerapkan physical distancing. Jemaat yang datang lebih awal harap mengisi tempat di depan. Tata ibadah menggunakan model 3 dari Sinode Gereja Kristus, dengan durasi ibadah lebih singkat, namun tetap tidak mengurangi esensi ibadah. Selama ibadah berlangsung, jemaat harus tetap mengenakan masker, sedangkan petugas dan para pelayan ibadah akan menggunakan face shield. Setelah ibadah selesai, tetap jaga jarak, hindari kontak fisik, dan tidak berkerumun. Gedung gereja dan area sekitar selalu disterilisasi dengan disinfektan secara rutin, terutama setelah gedung gereja selesai digunakan. Mohon kesadaran dari kita semua untuk dapat mengikuti dan mentaati prosedur ibadah new normal ini
demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Shalom jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacita bagi kita sekalian. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang dengan kemurahan hatinya terus-menerus mencurahkan berkat kepada kita umatnya. Bersama-sama mari kita memfokuskan pikiran dan hati dalam mengawali ibadah pagi ini dengan kerendahan hati. Mari kita datang dan bersujud kepada Allah karena Allah hadir di sini. Nafiri 4 bait 1 sampai 2. Allah hadir di sini. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Masuk ke dalam hukum Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Matius 23 ayat 23 sampai 24 seperti ada tertulis. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang ada di dalamnya kamu telan. Ada sebuah kalimat menarik dari ayat tersebut. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apakah maksud dari firman Tuhan tersebut? Mungkin Anda pernah mendengar kalimat, kalau ingin kurus makan sayur dan buah, jangan makan daging. Atau juga mungkin pernah mendengar kalimat,
Yang penting saya mengasihi Tuhan melalui persembahan dan rajin ke gereja. Tidak perlu sibuk mengurus hidup orang lain. Kedua, kalimat tersebut adalah contoh pemahaman yang kurang tepat. Bahkan bisa dibilang tidak sempurna. Kenapa begitu? Karena satu argumen digunakan untuk mematikan argumen yang lainnya. Padahal seharusnya kedua argumen tersebut dilakukan secara seimbang. Dalam kata lain, kedua hal tersebut harus dilakukan dua-duanya, bukan salah satu saja. Mari kita renungkan pribadi lepas pribadi. Apakah kita masih seringkali menggunakan sebuah perbuatan yang kita lakukan untuk membenarkan satu perbuatan yang tidak kita lakukan? Setiap kita seharusnya hidup sesuai dengan apa Tuhan inginkan dalam hidup kita. Suplemen 301 seperti yang kau pilih. Bapa di surga, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Baik dosa pikiran, dosa perkataan dan perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami datang dengan kesungguhan hati. Bila kami dapat hidup kudus adanya, selalu ingat akan firman Tuhan, agar apa yang kami pikirkan, kami katakan dan kami lakukan, hidup kami sentiasa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Agar hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan, agar hidup kesaksian kami semakin baik dan benar di dunia ini, sehingga orang lain melihat hidup kami, mereka melihat Kristus yang hidup dalam kami, sehingga mereka juga tertarik untuk percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dari hukum maut. Tetapi apakah sebenarnya kita layak diselamatkan jika hidup kita masih jauh dari kehendak-Nya? Mari kita dengan kerendahan hati menerima firman Tuhan yang akan segera ditaburkan. Inilah umat-Mu yang datang dengan penuh kerinduan akan firman-Mu, seperti rusa rindu sungai.
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mampukanlah hamba-Mu ini yang terbatas dapat menyampaikan firman Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan dan juga penjelasannya, biarlah semua kami dikuatkan dan diberkati. Agar apa yang kami dengar hari ini dapat kami hidupi dalam kehidupan kami. Agar kami selalu taat kepada firman Tuhan yang kami dengar. Ketaatan kami kepada firman yang kami dengar sama dengan kami mentaati Tuhan yang berfirman kepada kami. Mampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga berkatilah umat-Mu yang mendengarkannya. Roh Kudus telah memimpin kami dari pembacaan dan juga penjelasannya, agar kami dapat mengerti dengan baik dan juga mentaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita masih dapat beribadah meskipun masih beribadah secara online. Tapi tidak mengurangi hikmat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita boleh beribadah dan Tuhan melawat keluarga kita masing-masing. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal yang ke-32, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-32. Saya akan membacakannya untuk kita. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya mengulangi ayat yang ke-26. "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semuanya bersukacita ya. Meskipun hidup kita tidak lepas dari pergumulan, tapi kita selalu sadar bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Sehingga masalah pergumulan berat apapun juga tidak membuat kita kecil hati, kita kecewa, dan kita melupakan Tuhan. Justru semakin giat kita datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini, bergumul bersama Tuhan. Kita telah membaca di Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 tadi. Bapak, Ibu, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada ungkapan dalam bahasa Inggris, "No gain without pain." Artinya, tak ada kebahagiaan tanpa penderitaan, atau tidak ada keuntungan yang kita peroleh tanpa perjuangan dalam kehidupan kita. Memang benar, hidup itu adalah perjuangan.
Berkat tidak secara langsung Tuhan jatuhkan dari langit untuk anak-anaknya. Harus berjuang untuk mendapatkan berkat Allah. Itulah yang terjadi dengan Yakub pada malam sebelum ia berjumpa dengan Esau. Yakub yang merasa bersalah terhadap Esau kakaknya. Dia pasti tidak bisa tidur sepanjang malam itu. Dia takut. Dia takut diserang dan sebagainya atau bagaimanapun ya. Tapi dicatat bahwa pada malam itu, ketika ia tinggal seorang diri setelah menyeberangkan istri, anaknya dan harta miliknya, dia sendirian. Datanglah seorang laki-laki, entah dari mana, bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ya bergulat berarti bergumul, bisa berkelahi, berseteru, ya, untuk saling mengalahkan satu sama lain. Itu tercatat di ayat 24. Dan pergulatan sepanjang malam, ternyata orang itu tidak dapat mengalahkan Yakub. Dan orang itu memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpecah-lecok. Berarti dia berjalan agak pincang, ya. Meskipun demikian, Yakub tidak menyerah. Ketika orang itu berkata, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Dan Yakub menjawab, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Perkataan Yakub ini jangan kita artikan bahwa Yakub memaksa orang itu atau malaikat Tuhan atau Allah yang hadir lewat malaikatnya ini untuk memaksa Allah ibaratnya, ya. Tetapi Yakub dalam hal ini dia bertekun dengan gigih sampai ia mendapatkan apa yang dimintanya. Itu sama seperti kita bertekun dalam doa. Ada pergumulan, ada permasalahan. Kita memiliki permasalahan yang berat. Ada saran untuk kita tentang bergumul di hadapan Tuhan, yaitu dalam doa seperti itu. Kita bersikap memohon belas kasihan kepada Tuhan. Allah menghargai kejujuran Yakub di sini. Yakub berkata demikian karena ia menyadari keilahian orang itu bukan sembarang manusia. Bahwa orang yang bergulat dengannya bukanlah manusia biasa, tetapi Allah dalam rupa manusia. Dikatakan dia melawan Allah dan manusia. Saudara kasih dalam Tuhan, ya saya kasih dalam Tuhan Yesus, ia mati-matian bertahan dan menahan orang itu sampai ia menerima berkat. Akhirnya memang jeripayah Yakub tidak sia-sia. Yakub menang, tapi pangkal pahanya terpelecok. Yakub memperoleh nama baru, dan Yakub juga diberkati. Kita lihat keempat hal ini. Yakub menang melawan Allah. Bagaimana mungkin seorang yang namanya Yakub, manusia biasa yang bergumul dengan Allah yang hadir, bisa memperoleh kemenangan? Berarti Allah lemah, manusia kuat. Enggak demikian, ya. Kalau mengacu pada kitab Hosea pasal 12 ayat 4, ayat 5 khususnya, justru Hosea mengatakan bahwa Yakub dapat menang dalam pergumulannya dengan Allah bukan melalui kekuatan yang dimilikinya. Sekuat apapun manusia pasti ada batasnya, tapi dengan menangis dan memohon belas kasihan. Di Hosea pasal 12 ayat 5, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Bukan dengan kekuatan tenaganya sehingga Yakub dapat memenangkan perseteruan dengan Allah itu, melainkan karena ketekunan Yakub untuk memohon agar ia mendapatkan belas kasihan dari Allah, dan Allah yang membuat ia menang. Perjuangan yang tidak mengenal lelah yang ditujukan oleh Yakub membuatnya mendapatkan berkat dari Allah. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki iman yang kuat, yaitu iman yang percaya dan berjuang untuk mendapatkan berkat daripada Allah untuk dirinya. Apa yang dibutuhkannya? Yang kedua, pangkal paha Yakub terpelecok. Pangkal paha yang sakit menunjukkan bahwa Yakub sejak perjumpaan dengan Tuhan saat itu, dia tidak lagi berjalan atas kekuatan fisiknya sendiri, tapi berdasarkan kekuatan rohani. Benar kata Nabi Yeremia 17 ayat 5-8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi air yang merambatkan akar-akarnya
ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah yang terjadi, bahwa pangkal pahanya, sendi pangkal pahanya terpelecok. Itu mengingatkan bahwa manusia memang terbatas. Manusia perlu mengandalkan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan membuat dia senantiasa mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan dalam kehidupannya. Perubahan itu bukan terjadi sekali ya, tapi harus terus-menerus senantiasa mengalami perubahan dalam konteks kita sebagai orang percaya. Kemudian Yakub memperoleh nama baru. Malaikat Tuhan bertanya, siapa namamu? Dia kata Yakub. Kemudian dia balik berkata pada Yakub, sekarang namamu bukan Yakub tapi Israel. Nama yang diberikan pada Yakub menunjukkan pergumulannya dengan Allah serta keinginannya yang kuat untuk mendapat berkat. Dari pergumulan ini, dia memohon berkat dari Tuhan dan Yakub mendapatkan nama baru. Atau nama Yakub sebenarnya itu sesuai dengan proses kelahirannya, yang memegang tumit. Kakaknya yang lahir duluan, tapi dia pegang tumit, seakan dia mau duluan gitu kan. Itu kehidupannya diwarnai identik dengan menipu. Ia memiliki karakter yang penuh dengan kelemahan. Sehingga orang mendengar kata Yakub, orang bilang menipu gitu kan. Karena hidupnya dia menipu kakaknya ayahnya Ishak, menipu Esau kakaknya, dan juga menipu Laban mertuanya. Kita tahu kan kisah hidupnya bagaimana. Awal-awal dia menipu dan dia sampai lari meninggalkan rumahnya, dan dia tinggal di rumah Laban dan juga menjadi menantunya Laban. Orang ingat nama Yakub, orang ingat ia penipu. Tapi setelah Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menghasilkan perubahan, namanya menjadi Israel. Yang tadinya menipu, kebiasaannya menipu. Israel arti Israel yang bergumul melawan Allah dan manusia. Atau Israel juga berarti mempunyai kekuatan dengan Allah. Berarti tanpa Allah tidak ada kekuatan. Tanpa perjumpaan dengan Allah tidak ada kekuatan. Dan juga Israel juga berarti pejuangnya Allah. Kemudian Yakub dikatakan diberkati. Ketika diberkati, Yakub bertanya pada orang itu, siapa namamu? Ya, sebelum diberkati ya dia tanya, tapi orang itu tidak mengatakan namanya. Ya mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah. Jadi perjumpaan Yakub dengan Tuhan secara berhadapan muka seharusnya membuat dia mati harusnya. Tapi dikatakan nyawaku tertolong. Jadi itu sudah merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Tuhan yang kudus berjumpa dengan manusia yang najis. Biasanya tidak tahan dengan hadirat Tuhan itu yang kudus. Tapi dalam kondisi ini Yakub mendapat anugerah Tuhan. Nyawanya tertolong. Ini merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Yakub diberkati tentu dengan tujuan, bukan sekedar ganti nama, tapi supaya Yakub yang diberkati dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian kita mengetahui bahwa keturunan Yakub semakin berkembang ya. Kemudian disebut bangsa Israel sampai saat ini. Kalau Allah sudah berencana atas hidup seseorang, seburuk atau sejahat apapun orang itu, tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidupnya untuk mendapatkan berkat dan hidupnya dijadikan berkat bagi banyak orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakub bukanlah manusia sempurna. Dia memiliki banyak kelemahan. Tetapi kita lihat, yang menarik dari bergumul dengan Allah, kita lihat bahwa dia begitu memegang agar orang itu tidak pergi. Aku tidak akan membiarkan kau pergi sebelum kau memberkati aku. Itu menggambarkan bahwa Yakub memiliki kekuatan iman. Iman yang percaya dan berjuang untuk mendapatkan berkat Allah. Sampai akhirnya ia mendapatkan berkat yang dibutuhkannya. Saya dan saudara, kita semua pun manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Tuhan yang menyelamatkan kita, harusnya kita binasa. Kristus telah berkarya di kayu salib menebus kita. Setelah kita menjadi anak Tuhan, Tuhan tidak memanjakan kita. Sesuatu gampang enggak. Tuhan cuma mengizinkan kita untuk berjuang. Ada ujian iman, apapun situasi Tuhan pakai untuk mendewasakan kita. Kita perlu belajar untuk memiliki iman seperti Yakub, seperti Israel ini, yang percaya penuh akan kuasa Tuhan
dan mau berjuang keras supaya Tuhan memberkati kita. Kita sedang mengharapkan berkat, mengharapkan diberkati. Sampai akhir ibadah pun ya, ketika pendeta tumpang tangan, saking jebat rindu berkat, tangan juga ditadah begitu ya. Kita sering lihat ya, mungkin nggak biasa di gereja kita ya, tapi beberapa gereja mungkin ketika dengar firman nggak konsen, tapi kita perintah mau cuma berkat, semua udah siap tadah gitu. Apakah hanya simbolik demikian Tuhan memberkati kita? Kita mengharapkan sukses usaha kita, pekerjaan kita, karir bisnis kita, tapi kita mau terima secara instan tanpa mau berjuang. Maka orang nggak heran ada yang pengen cepat kaya pakai kedukun gitu kan, pakai magic dan sebagainya. Ya macam-macam lah cara orang, ya jalan pintas. Kita ingin diberkati Tuhan, tapi hidup mengabaikan doa, komunikasi dengan Tuhan. Tidak suka baca dan tidak suka merenungkan firman Tuhan. Apakah kita layak memohon berkat dengan Tuhan? Kita tidak antusias ibadah. Dulu ketika masih ibadah offline, kita ke gereja nggak konsen, kita online. Tapi ketika kita udah online, kita harap ibadah kapan lagi? Ya bisa offline ya. Itu tunggulah ya. Kita harap sih berapa lama lagi kita bisa ibadah bersama. Kita tidak antusias ibadah, kita tidak tertarik dengan pelayanan. Saya katakan minggu-minggu ini jelas ya, kita sedang mengunjungi calon-calon penatua itu periode 2021-2024. Ternyata lewat kunjungan itu tidak mudah ya untuk merekrut anggota jemaat untuk terlibat melayani. Orang ada banyak alasan untuk tidak mau terlibat dalam pelayanan di kemajelisan. Saya nggak mau jadi penatua ya. Penatua katanya ringkasan dari penat dan tua. Apalagi kalau orang pernah kecewa kan, majelis bilang manusia jelmaan iblis. Ada lagi orang yang kecewa dengan pendeta, jadi hatinya hancur. Dia bilang, aku kan lagi HKBP. HKBP bukan Huria Kristen Batak Protestan ya. Maksudnya ringkasan gitu, hancur karena bapak pendeta. Saya rasa GKSP nggak ada yang begitu ya hatinya ya. Siapapun ya, kita ya pendeta sampai kita jemaat pun pasti punya kekurangan dan kelemahan. Yakub juga manusia biasa. Tapi dalam kelemahan itu dia datang kepada Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Ya anggota jemaat yang tidak tertarik pelayanan, banyak alasan tidak terlibat dalam pelayanan. Akhirnya yang melayani di gereja kita, GKSP, itu akan seperti yang lalu-lalu, kedapatan 4L. Tahu ya 4L? Lu lagi. Ya bukan hanya 4L, mungkin tambah 3L, 7L. L3L-nya apa? Lagi-lagi lu. Ya. Lu lagi, lagi-lagi lu. Ya. Coba ya. Kita sih harap ya, yang akan kita kunjungi nanti juga ya, boleh berpikirlah. Kapan lagi kita menyerahkan diri untuk melayani Tuhan yang telah menyelamatkan kita? Kita harusnya binasa, tapi Tuhan berikan keselamatan bagi kita. Kita diberikan kesempatan untuk menjawab panggilan Tuhan untuk melayani. Kita sering menyanyi lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan depan mata Tuhan berikan. Kenapa kita tidak ambil? Kita mungkin bilang, saya begitu muda, masih muda. Saya udah terlalu tua. Yang lain aja. Mungkin hidup hanya fokus atau berorientasi kepada kepuasan, kesuksesan diri. Kita berusaha untuk mencari mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Kita sering seperti ini. Kristen butuh. Ketika butuh kita cari Tuhan. Tapi ketika kita dicari Tuhan untuk melayani, kita malah nggak ada. Kita lari, kita menghindar. Ingatlah bahwa tidak ada manusia yang hidup tanpa pergumulan atau kesulitan. Apakah pergumulan yang sedang saudara hadapi saat ini, ibu bapak, saudara sekalian? Apakah sedang bergumul dengan sakit penyakit? Sedang berhadapan dengan ekonomi yang sulit? Sedang bergumul memikirkan bagaimana ya supaya ada biaya studi untuk anak yang harus melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dan lain sebagainya. Setiap kita, saya dan saudara, tidak ada yang kebal dengan masalah. Tapi kita punya Tuhan
yang senantiasa boleh menolong kita. Beratnya pergumulan membuat kita mungkin menyerah dan kecewa. Tapi dalam setiap pergumulan yang diizinkan Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang memasuki kita sedang bergumul dengan Allah. Mengizinkan kita dalam situasi sedang bergumul dengan Allah. Allah akan menolong agar kita boleh menang. Seperti Yakub. Allah membiarkan dia menang. Dia catatan dia gigih memohon, menangis memohon belas kasihan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang gigih dan giat juga berjuang. Tidak gampang berputus asa. Teruslah berjuang dan semakin dekat kita dengan Tuhan. Erat hubungan kita dengan Tuhan. Ia pasti akan memberikan kemenangan dan berkatnya bagi setiap kita yang baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kalau Yakub bergumul bersama Tuhan, Tuhan izinkan dia menang. Tuhan pun ingin kita bergumul bersama Tuhan. Bawa setiap masalah kita di depan Tuhan. Katakan kepada Tuhan apa pergumulan kita. Kita tidak jemu-jemu berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Kita gigih. Kita memperjuangkan apa yang kita rindukan sampai kita mendapatkan. Sini disebut push, ya. Pray until something happen. Ya. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Itu bicarakan iman kita di depan Tuhan. Kiranya semua kita diberkati. Mari kita menjadi orang yang mengalami perjumpaan Tuhan dan punya perubahan yang dapat dilihat orang lain. Dulu hidup kita gelap seperti Yakub, penuh dengan drama, penuh dengan perkara-perkara penipuan. Kita bersandiwara, tapi setelah perjumpaan dengan Tuhan, harusnya membuat kita berubah. Kita masing-masing sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita tunjukkan bahwa kita itu milik Kristus dan orang lain melihat buah-buah dalam kehidupan kita. Buah pertobatan, buah pelayanan dan buah roh dalam kehidupan kita boleh mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa untuk proses pemilihan majelis periode 2021 sampai 2024. Kami berdoa biarlah setiap calon yang akan kami hubungi, biarlah mereka mendapatkan respon yang baik sesuai dengan panggilan Tuhan atas kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan agar estafet pelayanan di GKSP ini dapat berlangsung dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sakit. Kami berdoa Tuhan memulihkan jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat, baik yang pergumulan pekerjaan, usaha, pendidikan anak, ekonomi dan keluarga. Tuhan Kau berbelas kasihan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasangan hidup dan juga yang merindu memiliki keturunan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mengandung. Ibu Lia akan berdoa Tuhan, dan masa-masa menanti kelahiran, bulan-bulan ke depan, Tuhan sentiasa memberikan kekuatan agar Ibu Lia ini dapat bersalin dengan baik atas pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Pan, untuk Ibu Sarasi Pardosi, dan juga Bapak Adiguna Prabowo. Dengan bertambah usia, biarlah semua anak-anak-Mu Tuhan sentiasa hidup menyenangkan hati Tuhan, sentiasa berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pakailah hidup anak-anak-Mu ini untuk memuliakan nama Tuhan. Lewat talenta karunia yang Tuhan sudah berikan bagi mereka, dapat mereka persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam keaktifan bergereja dan juga keaktifan dalam melayani Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gedung gereja GKSP, khususnya dalam era new normal ini. Kami berdoa untuk proses izin dan pembukaan kembali ibadah. Biarlah kami dapat mentaati protokol yang ada, sehingga ketika dibuka kembali, ibadah dapat berlangsung dengan baik. Setiap kami boleh mentaati aturan yang ada. Siapa yang dapat beribadah bersama dan siapa yang harus beribadah di rumah. Tuhan sentiasa memberikan pengertian bagi kami, agar kami dapat memuliakan nama Tuhan, baik ibadah di gedung gereja maupun di ibadah di rumah. Yang penting adalah hati kami yang selalu dipersembahkan untuk Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia ini. Kami berdoa untuk para pemimpin, pejabat di NKRI ini, dari presiden sampai kepada pemerintah daerah. Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan situasi ekonomi
politik dan keamanan saat ini. Tuhanlah berdaulat mengasihi negeri ini, negara ini Tuhan. Khususnya menghadapi permasalahan ekonomi, khususnya di era pandemi virus corona ini Tuhan. Kami tak berdoa Tuhan, betapa banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Tuhan berkatilah agar biaya untuk penanganan ekonomi dan juga untuk pengobatan bagi orang yang terkena positif corona, Tuhan juga memberkati. Kami yakin Tuhan, meskipun bulan-bulan ini angka yang terpapar COVID begitu banyak, kami berdoa, berbelas kasihanlah Tuhan atas negeri ini. Ampunilah dosa pemimpin kami, ampunilah dosa rakyat bangsa Indonesia, dan juga ampunilah negeri kami ini Tuhan. Pulihkanlah keadaan ini, agar virus corona boleh segera berlalu dari negeri ini. Agar pemulihan ekonomi boleh terjadi, pemulihan kesehatan juga terjadi. Kami berdoa Tuhan, Engkau jauhkan negeri ini dari niat orang jahat yang menggunakan kesempatan COVID ini untuk menghancurkan negeri ini. Tuhan jauhkanlah semua itu. Kami hanya berpegang pada pemeliharaan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Ya, kami sebagai warga gereja harus merupakan warga negara yang baik. Boleh peduli atas bangsa ini. Kami boleh berperan secara nyata dan juga mendoakan agar Indonesia dapat melewati krisis ini atas pertolongan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan Imam Rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Esra pasal 2 ayat 68 sampai 69 yang mengatakan demikian. Beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Bapak Ibu, persembahan ini dapat kita serahkan dengan cara sebagai berikut. Melalui via Bank BCA atas nama Satri Ani Sinukaban dengan nomor rekening 0710095904 sebagai Bendahara Gereja Kristus Seroa Permai. Dan yang berikutnya, uang persembahan tunai bisa dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Seroa Permai pada pukul 5 sore sampai 7 malam.
Mari kita hantar persembahan dengan pujian PKJ 146 bait pertama, Bawa Persembahanmu. Jemaat terkasih, mari kita bawa persembahan dalam doa. Kami mensyukuri segala pemberian-Mu ya Allah. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari dan menjamin masa depan kami. Engkau mengabulkan doa-doa dan permohonan kami dan tidak pernah bosan memberkati kami. Bukalah hati kami ya Allah, agar kami dapat mengenali berbagai anugerah-Mu kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Tolonglah kami untuk menghitung berkat-Mu, agar jiwa dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur, dan hati kami kehilangan rasa untuk khawatir. Ajarlah kami untuk menjadikan ibadah dan perbuatan kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada-Mu. Bantulah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil, dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat-Mu Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu itu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan dengan sukacita. Mulialah nama-Mu Tuhan melalui seluruh hidup kami. Amin. Hidup kita tidak akan pernah terlepas dari pergumulan. Setiap momen kehidupan ada saja persoalan yang harus kita selesaikan. Tuhan selalu ada di setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, hendaknya kita melibatkan Tuhan, menyerahkan semua kesusahan hati kita kepada Tuhan, dan bersandar akan perjanjian Tuhan. Nafiri 26, bait yang pertama sampai ke-4, bersandar akan perjanjian Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.